Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkana Kenza Priya Andrian. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi UMY tahun 2022. Saya juga peserta mata kuliah Sosiologi Komunikasi yang diampu oleh dosen Ibu Tri. Lalu pada kesempatan saya kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi tentang mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Beberapa materi tersebut, yang pertama adalah identitas, yang kedua media dan masyarakat, yang ketiga adalah peran halayak, dan yang keempat adalah popular culture atau pop culture. Ya, untuk materi yang pertama adalah identitas. Identitas sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ciri atau jati diri yang dapat membedakan individu satu dengan yang lainnya karena tidak ada satupun individu yang memiliki ciri atau sifat yang sama. Sedangkan identitas menurut Tajfel dalam Hock and Abrams tahun 1998, identitas adalah bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial yang bersamaan dengan signifikansi nilai dan emosional dari keanggotaan tersebut. Adapun identitas, menurut Lam et al. Tahun 2010, merupakan konsep diri yang dipersepsikan seseorang melalui hubungannya dengan kelompok sosial tertentu. Konsep lain dari identitas adalah menurut Hall pada 1996, yang mana identitas adalah titik keterikatan sementara pada posisi subjek yang dibangun oleh praktik diskursif bagi kita. Mereka adalah hasil dari artikulasi sukses atau rantai subjek dari aliran wacana. Sedangkan identitas terbagi menjadi tiga, yaitu identitas sosial seperti ras, agama, dan asal negara. Ada juga identitas budaya, yaitu bahasa, adat, dan kebiasaan hidup. Lalu yang terakhir adalah identitas diri. Identitas diri ini biasanya lebih kepada perbedaan bentuk fisik individu seperti hidung, mata, telinga, alis, kumis, dan lain-lain. Tapi juga bisa mengacu kepada sifat yang hanya ada di individu tersebut. Sifat-sifat khusus seperti mungkin dia gampang marah, gampang bahagia, suka bercanda, dan lain-lain. Lalu setiap identitas pasti akan terjadi diskriminasi, baik itu identitas sosial, budaya, maupun identitas diri pasti akan mengalami yang namanya diskriminasi oleh bisa individu lain ataupun oleh suatu institusi. Sebelumnya, diskriminasi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara yang berdasarkan pada warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Saya sendiri sebetulnya pernah mengalami diskriminasi mungkin pada awal berpindah ke Jogja ataupun menuntut ilmu di Jogja. Itu karena saya kan berasal dari daerah Jawa Tengah, tepatnya Cilacap, yang berbahasa Ngapak. Nah, ketika awal saya berpindah ke Jogja atau bersekolah ke Jogja, itu bahasa saya masih sangat kental dengan logat Ngapak, bahkan terkadang suka keceplosan istilahnya, ngomong menggunakan bahasa Ngapak. Dan ya, teman-teman banyak yang seperti, kok bahasa kamu aneh, kok bahasa kamu lucu toh, dan lain-lain. Tapi di situ justru saya menanggapi hal tersebut sebagai
Ya itulah bagaimana personal branding saya. Itulah yang membuat orang mungkin tertarik untuk berbicara dengan saya, karena saya menggunakan bahasa ngapak tersebut yang dirasa oleh orang Jogja maupun teman-teman saya dari Indonesia, bagian Indonesia lainnya gitu, unik gitu loh. Lalu yang selanjutnya adalah diskriminasi pada media, yang mana diskriminasi pada media ini lebih mengacu kepada penggambaran tokoh atau karakter yang mana dilakukan oleh media untuk bisa menjatuhkan maupun membuat citra buruk terhadap karakter maupun ciri khas suatu individu maupun suku, budaya, negara, dan lain-lain. Adapun contoh dari diskriminasi pada media adalah banyaknya film Hollywood, terutama produksi dari Amerika Serikat, yang menggambarkan sebagai orang Arab maupun orang Muslim adalah teroris. Itu tentu jelas sangat menjatuhkan harga diri dari orang Muslim, yang membuat citra kita sangat buruk, terutama di orang-orang Barat, baik itu Eropa maupun Amerika. Dan tentunya ini yang mendorong terjadinya Islamofobia di negara-negara Barat. Sedangkan untuk di dalam negeri atau di Indonesia sendiri, diskriminasi pada media kerap kali terjadi pada suku-suku, semisal suku Madura yang selalu diberitakan atau disorot tentang tingkah-tingkah anehnya, mungkin menggunakan sarung kemana-mana, lalu menggunakan peci kemana-mana. Ada juga orang-orang timur yang selalu dianggap rusuh maupun kurang baik dimanapun dia berada, bahkan marak dikaitkan dengan premanisme, serta penggambaran orang-orang suku Minangkabau terutama yang digambarkan sebagai orang yang pelit, perhitungan, dan lain-lain. Materi yang kedua adalah media dan masyarakat, yang mana kita ketahui media dan masyarakat memiliki hubungan yang bisa dibilang ketergantungan, karena media pun membutuhkan masyarakat sebagai audiens atau yang menerima pesan melalui media, dan masyarakat pun memerlukan media untuk mencari informasi maupun pengetahuan. Kali ini akan ada dua teori yang masuk dalam materi media dan masyarakat. Yang pertama adalah transmissional view dan meaning based. Transmissional view sendiri merupakan proses perpindahan pesan dari komunikan ke komunikator lewat cara mempengaruhi, baik dengan mengirimkan kata-kata ataupun mempengaruhi individu lain. Contoh dari transmissional view adalah ketika kita mengirimkan pesan ke seseorang, bisa melalui WhatsApp, Instagram, maupun Facebook, dan orang yang kita kirimkan pesan tersebut paham dan tahu apa maksud dari pesan yang kita kirimkan itu. Dan bisa juga ketika kita mengajak seseorang, dia menerima. Nah, itu salah satu contoh transmissional view. Sedangkan yang kedua ada meaning based, merupakan produksi makna yang mana komunikan tidak harus sepemahaman atau sama pengertian dengan komunikator, karena dipengaruhi identitas, pengalaman, keinginan, karena produksi yang tidak bisa dalam satu sudut pandang. Contoh dari meaning based adalah setiap individu memiliki pandangannya masing-masing terhadap sebuah video atau pesan yang dikirimkan oleh media. Dalam arti tidak semua orang bisa menangkap pesan yang dikirimkan oleh media dengan satu sudut pandang. Contohnya ketika kita menonton tayangan kuliner, mungkin ada yang merasa lapar, ada juga yang akan
memberikan pendapat bahwa itu tidak seenak apa yang digambarkan di media, seperti itu. Lanjut ke teori yang ketiga adalah peta kajian halayak. Pengertian dari halayak sendiri adalah audiens, pembaca, pendengar, penonton yang mengonsumsi media. Halayak sendiri terbagi menjadi dua, yaitu halayak aktif dan halayak pasif. Halayak aktif sendiri memiliki beberapa ciri. Yang pertama adalah terlibat dalam menerjemahkan makna yang ada dalam teks media. Lalu yang kedua, menafsirkan dan merespon media. Yang ketiga, membentuk opini. Yang keempat, memperhatikan media tersebut. Yang kelima, sulit dimanipulasi. Yang keenam, tidak terkena dampak langsung dari pesan media. Yang ketujuh, memiliki skema yang bagus. Yang kedelapan, berpikir kritis. Dan yang kesembilan adalah terlibat dalam penyampaian dan berbicara. Lalu kemudian ada ciri halayak pasif. Yang pertama adalah hanya menerima pesan. Yang kedua, mengamati teks media. Yang ketiga, menerima opini. Yang keempat, sedikit memperhatikan. Dan yang kelima, terkena dampak langsung dari pesan. Yang keenam, berpikir secara terbatas. Yang ketujuh, mudah untuk dimanipulasi. Yang kedelapan, malas berpikir. Dan yang kesembilan, terlibat dalam mendengarkan. Selanjutnya dalam teori ini atau materi ini kita diberikan sebuah peta kajian teori yang mana terkandung beberapa teori di dalamnya. Yang pertama adalah teori kultivasi, yaitu teori tentang televisi dapat memberikan pengetahuan terhadap penontonnya tentang masyarakat maupun lingkungannya. Hal ini memberitahukan bahwa televisi dapat membuat penontonnya mengetahui dunia. Lalu yang kedua ada teori jarum hipodemik. Teori ini merupakan teori tentang audiens yang dapat ditundukkan dengan pemberian informasi oleh media. Teori ini mengasumsikan bahwa media mempunyai kekuatan yang lebih perkasa dan pintar. Selanjutnya ada teori alir dua tahap. Teori tentang ide atau gagasan yang berasal dari radio maupun surat kabar yang akan disampaikan ke khalayak umum oleh pemberi gagasan. Lalu yang selanjutnya ada teori pemaknaan, yaitu teori yang menjelaskan bahwa simbol teks, tanda teks, dan gambar dapat dimaknai oleh khalayak sesuai dengan pengalaman dan konteks sosial. Yang terakhir adalah uses and gratification, merupakan teori tentang audiens berperan aktif dalam memuaskan kebutuhannya. Selanjutnya materi yang keempat atau yang terakhir adalah popular culture atau pop culture. Popular culture adalah budaya yang lahir atas keterkaitan dengan media. Artinya media mampu memproduksi sebuah bentuk budaya, maka publik akan menyerapnya dan menjadikannya sebagai sebuah bentuk kebudayaan populer yang dibicarakan. Di sini, kebudayaan ini tidak terlepas dari perilaku konsumsi dan determinasi media massa terhadap publik yang bertindak sebagai konsumen. Tercipta serta tersebar luasnya budaya pop sendiri sangat dipengaruhi oleh media, yang mana media banyak memberikan informasi tentang kebudayaan yang sedang trending atau sedang ramai diperbincangkan di negara-negara lain. Adapun yang mempengaruhi pop culture adalah yang pertama media sosial. Media sosial jelas sangat berpengaruh terhadap penyebarluasan pop culture atau terciptanya pop culture, karena melalui media sosial informasi serta budaya-budaya yang sedang ramai diperbincangkan di luar negeri ataupun bentuk-bentuk kebudayaan luar negeri akan dapat masuk ke penggunanya secara cepat, atau informasi dari luar negeri akan dapat kita terima dengan sangat cepat tanpa perlu mencari-cari di sumber lain. Lalu yang kedua adalah perhatian terhadap keberagaman yang meningkat. Maksud dari pengaruh
perhatian yang meningkat ini adalah ketika banyak individu yang mulai peduli dengan bentuk-bentuk budaya maupun gaya hidup, cara berpakaian, serta bagaimana pola hidup orang-orang di negara yang mungkin lebih berkembang, dan mereka menirunya yang kemudian menciptakan sebuah budaya yang populer yang ketika seorang individu tidak mengikuti itu maka dia akan dianggap kurang gaul atau kurang kekinian. Dan yang ketiga adalah semakin berkembangnya teknologi. Berkembangnya teknologi jelas sangat berpengaruh terhadap penyebaran budaya pop, karena ya kita semua bisa mengakses informasi hanya melalui gawai atau telepon, yang mana kita tidak perlu lagi harus membaca atau mencari melalui surat kabar dan media-media konvensional lainnya. Hanya kita tinggal buka HP, media sosial, lalu kita cari apa yang kita ingin cari tahu, maka kita akan mendapatkannya. Sedangkan contoh pop culture yang ada di Indonesia adalah maraknya musik beraliran dangdut koplo yang hadir kembali di Indonesia atau ramai kembali dinyanyikan oleh banyak musisi, yang mana musisi-musisi tersebut juga tenar atau naik namanya karena menyanyikan musik dangdut ini. Lalu musik-musik EDM atau mungkin di masyarakat lebih dikenal dengan musik DJ yang ada di Indonesia juga merupakan salah satu budaya yang populer di sini, karena banyak digunakan di media sosial yang terutama yang berbasis video, digunakan sebagai latar dari video tersebut, maka musik DJ ini semakin populer di Indonesia. Mungkin sekian presentasi tentang materi mata kuliah sosiologi komunikasi dari saya. Bila ada kurangnya saya mengucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.